Konnichiwa minasan, ketemu lagi sama Kak Bias di mata kuliah Komunikasi Antar Budaya pertemuan 13. Nggak berasa ya, udah pertemuan 13 aja, dikit lagi udah mau UAS nih. Nah, hari ini saya akan membahas tentang teori komunikasi antar budaya. Ada 4 teori yang akan saya jelaskan ke kalian. Tapi mostly, sekali lagi kalian harus lebih banyak baca dari buku sumbernya. Jangan hanya mengandalkan dari apa yang saya jelaskan saja. Nah, khusus untuk pertemuan ini, materi yang akan disampaikan itu saya ambil bukan dari bukunya Samovar, tapi dari bukunya E.M. Griffin, A First Look at Communication Theory. Jadi kalian bisa ambil banyak materi dari bukunya E.M. Griffin tersebut ya. Oke, kita akan masuk mulai ke dalam materi untuk hari ini. Masih ingat nggak dengan yang namanya dimensi nilai Hofstede? Saya pernah jelasin ke kalian mungkin di pertemuan 9 kalau saya nggak salah. Waktu itu kita bahas mengenai individualism, collectivism, lalu uncertainty avoidance atau penghindaran ketidakpastian, power distance, masculine feminin, dan lain sebagainya. Nah, dimensi-dimensi nilai dari Hofstede ini banyak loh menjadi dasar untuk peneliti-peneliti lain ketika mereka membedakan variasi budaya yang ada di dunia ini. Begitu juga dengan high context dan low context punyanya Stuart Hall. Masih ingat kan bedanya apa? Nah, banyak sekali penelitian yang dasarnya itu dari dimensi-dimensi kebudayaan yang ditawarkan oleh Hofstede dan juga Stuart Hall. Nah, akhirnya muncullah 4 teori utama yang akan saya bahas di pertemuan hari ini. Teori pertama yang akan saya bahas adalah Communication Accommodation Theory atau teori akomodasi komunikasi. Mungkin kalian juga akan membahas atau diinfokan mengenai teori ini di mata kuliah teori komunikasi. Jadi harusnya kalian dapat banyak sekali pengayaan mengenai teori ini. Nah, teori ini muncul di tahun 73 ketika ada salah satu psikologi sosial yang namanya Howard Giles. Dia itu melihat bahwa ketika ada 2 orang dari budaya yang berbeda, mereka berinteraksi satu sama lain, ternyata mereka itu mencoba mengakomodasi diri mereka dengan yang lainnya. Cara mereka berbicara, intinya mereka kayak mencoba untuk beradaptasi supaya mereka mendapatkan approval dari pihak lainnya. Jadi dia itu si Howard Giles ini dia tuh spesifik membahas terkait dengan adaptasi atau perubahan-perubahan bahasa-bahasa nonverbal. Misalnya kayak speech rate, kecepatan berbicara, aksen atau cepat lambatnya, tinggi nada rendahnya, sampai penggunaan bahasa. Nah, di tahun 87 ini Giles kemudian setelah dia mencoba melakukan penelitian, dia keluarkanlah yang namanya teori akomodasi komunikasi ini. Nah, kita ngomong dulu apa sih sebenarnya arti dari akomodasi. Kalau di buku kalian ada definisinya, yaitu the constant movement toward or away from others by changing your communicative behavior. Kalau kita bahasa Indonesia kan intinya akomodasi di sini adalah gerakan konstan ketika kita bertemu dengan orang lain, bisa kita mendekati dia atau kita menjauh dari orang tersebut untuk akhirnya mengubah perilaku komunikatif kita. Jadi hal ini tuh muncul ketika tadi ada 2 komunikator yang mereka berasal dari 2 budaya yang berbeda. Ada kemungkinan di antara kedua orang tersebut mereka akan mencoba untuk mengubah perilaku komunikasi mereka supaya mereka bisa diterima oleh komunikator dari budaya lain. Misalnya gini deh, pernah gak sih kalian melihat orang atau misalnya ketemu atau ya teman kalian atau siapapun itu ketika bertemu dengan orang yang budayanya beda. Budaya di sini bukan cuma sekedar Jawa, Sunda dan lain sebagainya, tapi budaya kita bisa juga lihat dari sisi gender ataupun dari segi usia. Mereka mencoba untuk menyamakan ngomongnya, misalnya aksennya coba disama-samain. Kayak misalnya deh, ketika saya ketemu sama orang Jepang misalnya, terus ngomong bahasa Jepang, saya ngomongnya bukan konnichiwa standar, tapi saya pakai aksen mereka, konnichiwa, misalnya seperti itu. Itu untuk menyamakan aja. Nah,
Di dalam teori ini ada yang namanya communication accommodation strategies. Jadi ternyata manusia itu punya strategi ketika mereka harus mengakomodasi komunikasi mereka. Ada dua strategi yang biasanya kita gunakan, yaitu convergence dan juga divergence. Nah, convergence ini adalah strategi di mana ketika kita mengadaptasikan perilaku komunikasi kita supaya lebih mirip dengan orang lain tersebut. Jadi misalnya kita sama-sama ini cara kita bicara, kalau kita ngomong sama yang lebih tua misalnya kita akan berbicara dengan nada yang lebih rendah, kita akan berbicara dengan lebih lambat. Terus misalnya kita menggunakan bahasa-bahasa yang seakan-akan lebih intelektual misalnya. Atau sebaliknya ketika ada orang tua atau orang yang lebih tua dari kita, mereka ingin dianggap muda, ingin dianggap setara, maka mereka mencoba untuk berbicara sama halnya dengan apa yang biasa kita lakukan. Entah itu misalnya coba bicaranya lebih cepat, pakai bahasanya juga bahasa gaul misalnya, atau nadanya juga lebih tinggi dan lain sebagainya. Ya sering juga kan misalnya ketika kita berbicara kita menggunakan bahasa orang asing, kita juga pakai aksen mereka. Pakai bahasa Inggris nih, tapi saya sukanya British misalnya, maka dia ngomongnya lebih ke British. Atau ketika dia ngomongnya sama Amerika, apanya American, contohnya kayak gitu. Nah, selain convergence, yang berikutnya adalah yang namanya divergence. Nah, divergence ini adalah strategi komunikasi di mana justru kita bukan mencoba beradaptasi atau menyamakan diri kita dengan lawan bicara kita, tapi ini justru kita mencoba memperjelas perbedaannya supaya justru kita diakui kekhasan kita. Nah, biasanya ini tuh bisa ditunjukkan dengan kata-kata ganti yang memang kita sengaja. Contohnya gini, kalau yang tua sama yang muda ketemu lalu supaya kelihatan nih, gue muda ya gitu. Maka misalnya kita menggunakan kata, hey bro, hey sis misalnya, ketika memanggil orang lain atau lawan bicara kita. Padahal lawan bicara kita sebenarnya usianya lebih tua. Jadi supaya kelihatan gitu bahwa, gue muda loh. Tapi ada juga yang orang tua justru mereka pengen emang gue tua, memang gue harus dihormati misalnya, lalu dia menggunakan kata bung misalnya. Itu contoh aja. Jadi dalam strategi akomodasi ini ada dua hal, yaitu convergence dan divergence. Kalau yang convergence kita mencoba beradaptasi dengan lawan bicara kita mencoba meniru apa yang dia lakukan. Kalau yang divergence justru sebaliknya, kita malah pengen berbeda dengan lawan bicara kita. Oke. Itu adalah penjelasan tentang teori akomodasi komunikasi. Nah, yang berikutnya yang akan saya jelaskan adalah teori negosiasi wajah atau face negotiation theory. Nah, teori ini agak sedikit kompleks, jadi semoga kalian bisa mengikuti dengan baik supaya kalian bisa paham betul-betul dengan penjelasan yang akan saya berikan. Nah, teori ini dikeluarkan atau diajukan oleh yang namanya Stella Tingtumi. Stella Tingtumi ini mungkin kalian udah sering dengar namanya ya di dalam bukunya Samovar. Dia memang salah satu peneliti yang fokusnya itu memang di dalam komunikasi antar budaya. Nah, dia itu melihat bahwa orang-orang yang berasal dari budaya yang berbeda, mereka itu punya wajah negosiasi. Wajah negosiasi ini seperti apa sih maksudnya? Nah, nanti saya akan bahas satu persatu ya definisinya tuh seperti apa. Nah, yang pasti wajah negosiasi ini adalah wajah yang kita gunakan ketika kita bertemu dengan orang lain, ketika kita punya masalah dengan orang lain, dan bagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Nah, kita bahas definisinya satu persatu terkait face negotiation theory ini. Yang pertama yang harus kalian pahami adalah face-nya dulu. Apa sih yang dimaksud dengan face di sini atau wajah? Kalau di dalam buku M. Griffin, dia menjelaskan bahwa face adalah the projected image of oneself in a relational situation. Jadi ini adalah gambaran yang kita proyeksikan dalam sebuah situasi relasi. Jadi misalnya kita maunya wajah kita terlihat seperti apa. Masih ingat mungkin dengan yang namanya peran di dalam komunikasi, kita mau dilihatnya itu kayak gimana sih?
peran saya di dalam hubungan ini itu sebagai apa. Nah itu yang pertama, yaitu face-nya, image apa yang ingin kita tampilkan di dalam sebuah situasi hubungan antara satu dengan orang lainnya. Lalu yang kedua ada yang namanya face word. Ini yang harus kalian pahami juga, face word. Nah face word ini nggak ada padanan Indonesianya ya, jadi saya akan tetap pakainya face dan face word. Nah kalau face word ini adalah pesan yang verbal dan non verbal yang spesifik, di mana pesan ini akan digunakan untuk memaintain atau memperbaiki ketika kita istilahnya ketika harga diri kita itu jatuh. Nanti kalian bisa lihat ya, ketika kita ada namanya face loss atau kita losing the honor dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita menghadapi masalah seperti ini, wajah seperti apa sih? Atau misalnya wajah di sini adalah pesan verbal dan non verbal seperti apa yang kita gunakan di keseharian kita ketika kita bertemu dengan orang lain. Sekali lagi terkait dengan kalau misalnya kita kehilangan harga diri kita. Makanya ini agak-agak penting nih untuk kita ketahui ya. Nah, kalau misalnya Ting sama Tumi itu melihat ketika kita ada di dalam budaya yang kolektivis ataupun individualis, ternyata cara face work kita itu beda. Ada yang misalnya face worknya itu mungkin lebih menahan emosi, atau justru ada yang lebih mengeluarkan emosi yang dia punya. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Tapi yang pasti Think to Me, teori dari Think to Me ini dia mensugeskan bahwa yang namanya face maintenance atau cara kita memaintain wajah kita ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam handling konflik. Jadi ini nanti ada kaitannya juga dengan handling konflik ya. Karena itu perlu dipahami sekali lagi yang namanya face negotiation theory. Ini adalah teori yang membahas mengenai bagaimana cara kita menggunakan wajah kita. Sekali lagi wajah itu bukan cuma sekedar wajah yang ada di kepala kita ketika kita menghadapi suatu masalah. Apakah kita, terus bagaimana cara kita menyelamatkan wajah kita ketika kita misalnya kalah dalam permasalahan tersebut atau dalam konflik tersebut. Nah, pada intinya Think to Me itu menyatakan bahwa tadi ya ada perbedaan antara orang dari budaya individualis maupun kolektivis ketika mereka menyelesaikan masalah. Ada lagi nih beberapa hal yang harus kalian pahami sebelum kita masuk ke dalam model teorinya seperti apa. Yang pertama ada yang namanya self control. Self controlnya adalah, bahasa lainnya adalah self image, yaitu gimana cara kita melihat diri kita sendiri. Self image ini terbagi dua, ada yang independent, ada yang interdependent. Nah, kalau yang individualis mereka itu independent. Kalau yang mereka itu kolektivis, mereka interdependent. Jadi kalau independen kau udah tahu ya, itu mandiri misalnya, individualis. Kalau yang interdependent, mereka tuh saling bergantung satu sama lain. Ya ini berlaku untuk masyarakat yang kolektivis. Lalu yang berikutnya, selain self control, yang kalian harus pahami juga adalah face concern. Jadi perhatian kita terhadap wajah. Nah, hal ini terkait dengan wajah kita, wajah orang lain, atau wajah kita berdua. Jadi ketika kita ada konflik satu sama lain, kita harus memperhatikan bagaimana wajah kita, wajah mereka, dan wajah kita berdua. Nah, nanti ini terkait dengan apakah kita akan menyelamatkan wajah kita sendiri, atau kita akan menyelamatkan wajah orang lain, atau justru kita mencoba menyelamatkan kedua wajah antara kita dengan orang lain. Nah, sekarang saya akan bahas dulu style dari konflik manajemen. Sebenarnya udah dibahas juga beberapa bentuk manajemen konflik yang biasa dilakukan sama manusia ketika mereka ada konflik ya satu sama lain. Masih ingat kan ada yang namanya avoiding, yaitu ketika kita menghindar dari orang lain. Ada lagi yang namanya obliging, yaitu ketika kita ya udah gue ikutin deh mau lo apa.
Lalu yang ketiga ada lagi yang compromising, di mana ini kita mencoba kompromi ya, negosiasi, kita cari jalan tengahnya. Ada yang namanya dominating, yaitu ketika kita maunya menang dari kepentingan orang lain. Pokoknya yang harus menang itu gue misalnya. Lalu ada lagi yang namanya integrating, yaitu kita mencoba menyelesaikan masalah dengan cara open discussion, dengan cara diskusi, kolaborasi, intinya supaya win-win solution. Ada lagi yang namanya emotional expression, yaitu kita managing konflik dengan kita mengeluarkan emosi apa yang kita punya. Kalau gue marah ya gue akan marah misalnya, kalau gue nangis gue akan nangis, itu namanya emotional expression. Ada lagi yang namanya juga pasif agresif, atau kita mencoba bikin tuduhan-tuduhan tapi tidak langsung. Kita misalnya menunjukkan ketidaksukaan, kita jadi males-malesan dan lain sebagainya, itu yang namanya pasif agresif. Dan yang terakhir yaitu third party help, yaitu kita mencoba mencari bantuan dari mediator. Nah, dari 8 manajemen konflik yang ada di dalam teori phase negotiation ini, kita akan coba hubungkan apa sih kaitannya antara phase, lalu phase work, lalu tadi ada yang namanya self construal, phase concern dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian dilihat di gambar yang ada di layar sekarang nih, kalian bisa lihat di situ yang utamanya ada yang namanya, kalau dia bulat maka dia adalah masyarakat kolektivis, kalau kotak dia individualis. Nah, kalian bisa lihat kalau self-phase concern atau dia itu perhatiannya terhadap penyelamatan wajahnya sendiri itu tinggi, itu masuk ke dalam wilayah individualis. Kalau yang namanya other phase concern-nya yang tinggi, ketika kita ingin menyelamatkan wajah orang lainnya itu lebih tinggi, masuk ke dalam ranah kolektivis. Nah, orang-orang yang kolektivis biasanya mereka itu menggunakan konflik manajemennya itu mulai dari obliging, avoiding, compromising, third party help sampai ke integrating. Tapi kalau yang self-phase concern-nya justru yang tinggi, di mana banyak dilakukan oleh orang-orang individualis, mereka justru yang mereka lakukan adalah pasif agresif, emotional expression dan juga dominating. Jadi tolong dipahami lagi dari bagan yang saya berikan di layar kalian saat ini. Nah, dari bagan yang tadi kita bisa pindah ke bagan berikutnya. Di bagan berikutnya kalian bisa lihat di atas itu ada bagian culture atau budaya. Kita bagi dua, yaitu budaya yang individualistik dan budaya yang kolektivistik. Di sebelahnya budaya ada yang namanya self-construal atau self-image kita tadi. Kalau yang dari budaya individualistik, self-image-nya dia independen, dia sendiri, dia mampu mandiri. Kalau yang budayanya kolektivistik, maka self-construal-nya atau self-image-nya adalah interdependent atau saling bergantung satu sama lain. Nah, kita lihat lagi ke bagian berikutnya. Kalau yang namanya orang-orang dari budaya individualistik, karena mereka itu independen, maka yang mereka pikirkan atau yang mereka pentingkan adalah self-face maintenance, yaitu wajah mereka sendiri yang mereka pentingkan. Nah, ketika mereka mementingkan wajah mereka sendiri, maka konflik style-nya atau cara penyelesaian konflik adalah dengan dominating atau competing, lalu dengan emotional expression dan juga dengan pasif agresif. Beda dengan yang kolektivis. Kalau kolektivis, karena mereka itu self-image-nya adalah interdependent atau mereka itu saling bergantung satu sama lain, maka phase concern-nya yang mereka pikirkan bukan wajah mereka sendiri, tapi yang mereka pikirkan adalah mutual atau justru other. Kalau misalnya mereka itu mutual phase maintenance, jadi pengen ya kita win-win solution ya, kita sama-sama memikirkan wajah satu sama lain. Cara menyelesaikan konfliknya adalah dengan compromising atau integrating, atau bisa minta bantuan sama third party sebagai mediator, atau justru bisa juga avoiding atau obliging. Jadi ya udah deh, gue ngikut aja. Sedangkan kalau kita orang kolektivistik itu dia justru lebih mementingkan wajah lawan bicaranya, maka
sama sih, yang dilakukan adalah ya udahlah kompromi, third party atau obliging, kira-kira seperti itu. Jadi kalian dari bagan yang tadi dikasih, mungkin kalian bisa lebih paham apa sih maksud dari phase negotiation teori ini. Ini sangat erat kaitannya dengan budaya individualistik dan juga kolektivistik. Nah, itu adalah dua teori yang saya jelaskan di video saya kali ini. Dua teori berikutnya akan saya jelaskan di video berikutnya ya. Nah, jangan lupa untuk kalian yang sudah nonton, pastiin kalian like dan juga kalian tulis komentar di bawah supaya saya bisa mengabsen bahwa memang kalian sudah menonton video ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!